Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur dan bahagia selalu. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai otoritas dan tindakan sosial menurut Max Weber. Tapi perlu saya terangkan ya, di sini saya akan hanya membahas otoritas menurut Max Weber dan tindakan sosial menurut Max Weber akan dibahas oleh rekan saya nanti di segmen keduanya. Mengapa perlu ini dibahas? Karena otoritas itu penting dalam suatu negara karena ini sifatnya mengatur dan menggerakkan orang lain. Baik, sebelum saya lanjut, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sahihul Islam dengan NIM 200603068 dari jurusan Pemikiran Politik Islam kelas 3C. Nah, otoritas. Nah, kita membahas otoritas, pasti orang-orang bertanya, apa sih itu otoritas? Nah, di sini menurut Max Weber, otoritas ialah dapat kita pahami sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Mengontrol orang lain, kalau kita bahasakan itu yaitu mampu menggerakkan orang lain. Nah, mengapa sih ini penting? Itu sangat penting karena di sini sifatnya otoritas itu mengatur ataupun memaksa. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu mempunyai beragam multikultural, itu beragam. Banyak sekali suku, budaya, ras, agama dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini otoritas itu mempunyai peran penting, yaitu membuat aturan ataupun membuat aturan yang bersifat memaksa ataupun melarang. Nah, di sini karena Indonesia itu beragam, jadi diperlukan otoritas itu atau ada yang menguasai atau yang mampu menggerakkan membuat aturan-aturan itu. Nah, apa sih yang membuat Max Weber ini tertarik dengan otoritas ini? Nah, di sini Max Weber mengidentifikasi menjadi 3 otoritas utama dalam sosiologi. Nah, yang pertama itu otoritas tradisional, yang kedua otoritas karismatik, dan yang ketiga itu otoritas legal rasional atau formal. Oke, mari kita bahas yang pertama, otoritas tradisional. Oke, yang pertama itu otoritas tradisional. Apa sih itu otoritas tradisional? Nah, otoritas tradisional yaitu berasal dari kesakralan tradisi. Maksudnya apa? Ini didasarkan oleh kepercayaan bersama akan masa lampau ataupun masa lalu, sehingga tradisi ini menjadi kebiasaan atau habit suatu masyarakat atau bangsa. Nah, di sini kemudian masyarakat dirangkai dan diikat oleh tradisi itu. Nah, dalam otoritas tradisional, pemimpin biasanya memperoleh kekuasaan itu dari pewarisan. Contohnya apa? Baron, Lord, Kanjeng Raden Mas Temenggu, dan lain-lain sebagainya. Dan itu tidak bisa kita pungkiri ya. Kalau soal namanya juga otoritas ini bersifat personal atau otoriter. Jadi yang memperoleh kekuasaan itu yaitu dari kelompok itu sendiri. Biasanya sih kalau bukan dari anak, dari saudara atau kerabat terdekat. Jadi otoritas tradisional ini nyambung dari satu kelompok, bukan satu kelompok tapi dia nyambung dari kelompoknya aja, atau bersifat otoriter itu personal. Ini tidak formal ya. Jadi kekuasaan itu akan dilanjutkan oleh orang-orang yang terdekat. Nah, otoritas tradisional ini murni bersifat konservatif. Ya, ini bersifat konservatif dengan akar pada menguatkan sikap dan perilaku tradisional. Nah, namun di sini kita tahu otoritas tradisional itu bersifat irasional dalam pemaknaan dalam kekuasaan. Nah, di sini otoritas tradisional itu pemimpin otoritas tradisional itu bebas melakukan perintah terhadap masyarakat atau yang di daerah area kekuasaannya, ya bebas dalam memerintah, tapi itu harus berpatokan dengan tradisi itu. Jadi itu bebas memerintah selama berpatokan dengan tradisi itu. Karena di sini kan kita tahu kalau otoritas tradisional itu bersifat irasional, jadi nggak ada aturan-aturan yang pasti ataupun prosedur-prosedur yang formal. Jadi begitu teman-teman. Di otoritas tradisional ini tuh kalau dalam penguasaan itu ya memperoleh dari kelompoknya sendiri atau keluarganya sendiri, atau memiliki hubungan yang dekat. Mungkin sini teman-teman paham ya apa sih itu otoritas tradisional.
Oke, yang kedua itu yaitu otoritas karismatik. Maaf, otoritas karismatik. Apa sih itu otoritas karismatik? Nah, otoritas karismatik berasal dari kualitas seseorang di luar kebiasaan seorang atau individu. Nah, contohnya seperti apa? Para nabi, para pahlawan militer, ataupun orator-orator besar. Nah, otoritas karismatik ini bersifat bukan, tapi cukup fleksibel bergantung pada pihak yang mengidentifikasinya. Nah, dalam kekuasaan otoritas karismatik ini dalam memerintah itu tidak berasal dari jabatan resmi, baik itu dalam bentuk pemilihan atau pemeriksaan. Tidak ada. Pengikutnya mengikuti mereka atau percaya kepada mereka ini bukan karena status organisasi ataupun status tradisi, tapi mereka ini mampu menguasai orang lain karena mereka pengikutnya itu percaya karena aneka hal yang terkandung di dalam otoritas pimpinan karismatis ini. Jadi otoritas karismatis ini tidak berasal dari jabatan resmi, tapi mereka diakui, ada pengakuan dari masyarakat karena ada potensi-potensi yang di luar kebiasaan oleh seorang individu. Jadi otoritas karismatis ini mendapatkan pengakuan ini karena mereka tuh mendesain dirinya sendiri. Contohnya kayak perang itu kan, ya perang nggak kalah, terus dapat pengakuan dari orang-orang. Jadi otoritas karismatis ini tidak ada jadi kayak jabatan resmi, tapi karismatis ini juga bersifat irasional karena otoritas karismatis itu sendiri yaitu asing terhadap aturan-aturan. Jadi mereka ini jangka pendek, tidak jangka panjang. Nah, dalam seperti contohnya itu di kampung-kampung ya, kayak ada orang-orang tua yang memiliki kayak seperti kesaktian ya, dan orang-orang itu percaya terhadap kesaktiannya, dan orang itu takut kepada si yang mempunyai kesaktian ini. Jadi itu bisa dikatakan sebagai dia memiliki otoritas karismatik. Dan di sini juga otoritas karismatis itu antitesis dari otoritas tradisional maupun otoritas legal rasional. Seperti contohnya itu otoritas tradisional, yaitu otoritas tradisional itu merupakan kekuatan akan masa lampau dan berkomitmen untuk melestarikannya. Sementara otoritas karismatik itu adalah revolusioner atau ciptakan perubahan, dan ini salah satu musuh dari status quo. Ini musuh dari karismatis. Nah, tapi satu hal yang kita harus ketahui, otoritas karismatis ini tidak bisa digantikan seperti otoritas legal rasional ataupun diwarisi seperti otoritas tradisional, karena ini bersifat individu atau seseorang. Jadi ketika orang yang mempunyai otoritas karismatis ini meninggal, itu akan kohesi dan keteraturan masyarakat itu akan terancam. Jadi otoritas karismatis ini tidak memiliki jangka panjang, jadi jangka pendek, karena tidak ada aturan-aturan yang formal juga, karena ini tidak ada jabatan resmi ataupun atau lain sebagainya. Intinya tidak terstruktur lah, cuma dapat pengakuan dari masyarakat ataupun orang-orang yang memang mengetahuinya. Nah, kapan sih otoritas karismatis itu muncul? Nah, otoritas karismatik itu muncul di saat keadaan lagi tegang atau lagi kayak amburadul. Nah, di sini karismatis itu akan ada karena apa? Otoritas karismatis itu mempunyai ciri itu mencintai perubahan. Nah, di sini yaitu pada saat keadaan krisis atau tegang, ia datang dan mampu menguasai keadaan tersebut. Nah, jadi di sini, tapi ini bersifat jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi sehingga otoritas karismatis ini ada lalu menghilang dan tidak selamanya, dan itu tidak bisa digantikan oleh orang lain karena ini bersifat individu.
tidak tidak ada yang bisa mampu mewarisinya ataupun digantikan orang-orang lain. Jadi mungkin segitu ya teman-teman mengenai otoritas karismatis ini. Mungkin teman-teman akan paham sedikit mengenai otoritas karismatis ini. Saya hanya menjabarkan sedikit mengenai otoritas karismatis ini. Dan yang ketiga yaitu otoritas legal rasional atau formal. Nah, apa sih itu? Otoritas legal rasional atau formal berasal dari aturan-aturan dan aneka prosedur yang formal yang ditulis dan diketahui semuanya. Nah, otoritas legal rasional itu diasosiasikan sebagai dengan organisasi yang bersifat birokratik. Nah, otoritas legal rasional merupakan bentuk modern dominasi yang berlegitimasi dan sumber otoritas legal rasional itu yaitu legalitas suatu sistem yang diciptakan, yaitu aturan-aturan yang rasional dan yang berkuasa sesungguhnya itu yaitu rule of law, dan itu tidak bukan personal seperti otoritas karismatik ataupun otoritas tradisional. Nah, dan aneka perintah di otoritas legal rasional ini dapat kekuatan dari aturan impersonal yang ditegakkan lewat aneka prosedur yang benar secara formal ketimbang otoritas personal. Nah, di sini otoritas legal rasional adalah pelayan negara jika itu bersifat publik ya, atau organisasi publik, dan status mereka adalah superior. Mereka menjadi subordinasinya warga negara atau anggota. Nah, di sini otoritas legal rasional ini kemungkinan menurut Max Weber tumbuh dan stabilitasnya itu dalam jangka panjang, tidak seperti otoritas karismatik dan otoritas tradisional itu memiliki jangka pendek. Nah, di sini dalam kekuasaan itu siapapun bisa menjadi pemimpin, karena otoritas legal rasional ini siapa yang memiliki kualitas yang sekedarnya bisa mampu menggerakkan orang lain, atau intinya mempunyai kualitas lebih dari orang lain, itu bisa menjadi pemimpin otoritas legal rasional ini. Jadi mungkin teman-teman paham lah apa itu otoritas legal rasional. Di sini saya cuma menjabarkan sedikit mengenai otoritas legal rasional, karena kita saat ini memakai itu karena kita tahu otoritas legal rasional atau formal ini dia itu formal, dia itu struktur lembaga. Jadi kayak beda dengan otoritas karismatik dengan otoritas tradisional, atau ini bentuk kemajuan dari kedua otoritas itu, dan ini yang kita pakai sekarang yaitu yang terlembaga atau struktur. Mungkin sekian dari saya mengenai otoritas menurut Max Weber. Dan di sini segmen kedua itu yaitu mengenai tindakan sosial menurut Max Weber. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri yang bernama Abdul Aziz Safari. Oke, lanjut yang kedua dari Max Weber tentang tindakan sosial. Yang pertama, saya ingin memberitahu tentang biografi Max Weber terlebih dahulu. Yang pertama, Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tahun 1864. Weber berasal dari keluarga kaya raya dan terpandang, akhirnya menempati posisi politik yang penting di Jerman. Ibunya seorang penganut Calvinis yang taat. Weber belajar hukum, sejarah, dan sosiologi di Universitas Göttingen dan Berlin. Weber sempat menjadi calon presiden di penghujung Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, tetapi akhirnya meninggal dunia pada tahun 1920. Weber adalah satu-satunya pewaris Genius Universal sepeninggal Aristoteles. Genius Universal adalah seorang yang mampu menyerap hampir seluruh pemikirannya. Karya Weber yang paling penting adalah Etika Protestan dan
spirit kapitalisme. Weber juga sempat mengalami depresi, gangguan jiwa, yang suatu saat dia bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apa saya melakukan semua ini. Dia membuat banyak buku, membuat karya tulis. Pada suatu saat dia menemukan jawaban yang signifikan dari dirinya sendiri, bahwa saya melakukan semua ini untuk mengetahui sejauh mana otak saya berpikir. Itu jawaban dari Max Weber. Oke, lanjut ke pemikiran tindakan sosial dari Max Weber. Terlebih dahulu, apa itu tindakan sosial? Tindakan sosial adalah tindakan individu yang berimplikasi atau yang bertuju untuk kepada individu lain. Weber mencetuskan 5 tindakan sosial. Yang pertama, tindakan formal, tindakan instrumental, tindakan nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Tapi jika kita membaca bukunya Ritzer hanya memberikan 4 rasionalitas tindakan. Dia menghilangkan tindakan sosial, tetapi sebenarnya itu ada 5. Yang pertama, tindakan formal. Apa sih tindakan formal? Tindakan formal adalah tindakan yang didasari kalkulasi untung rugi. Contohnya, saya membantu orang itu harus memberikan imbalan kepada saya. Nah, seperti itu contoh dari tindakan formal. Yang kedua, tindakan instrumental. Tindakan instrumental adalah tindakan individu yang didasarkan kepada untuk mencapai tujuan dengan seefisien dan seefektif mungkin. Contohnya, misalkan seorang mahasiswa mencari pacar di kampusnya untuk mengerjakan tugas. Jadi tindakan mahasiswa ini semata-mata mencari pacar untuk mengerjakan tugasnya. Nah, seperti itu. Dia hanya mau cepat dan efisien. Yang ketiga, tindakan nilai adalah tindakan yang didasarkan dari perbuatan baik, buruk yang diharapkan keterwujudannya. Contohnya, misalkan kita bersedekah, itu baik dan mendapat pahala, dan itu sudah dianjurkan oleh agama. Yang keempat, tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan yang didasarkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Seperti itulah tindakan apalah, seperti kita yang di suku Sasak itu nyengkolang, apa juga yang ada di Lingsar juga perang topak. Nah, seperti ini kita yuk mewarisi tindakan dari nenek moyang kita yang terdahulu. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu tindakan afektif. Tindakan afektif adalah tindakan yang didasarkan oleh emosi dan perasaan. Contohnya, kita kita bernari-nari di kamar, membayangkan kita sedang menari dengan pasangan kita sendiri. Nah, itu adalah tindakan afektif. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.